Oke, masih dengan Profesor Kardus. Setiap makhluk hidup, baik hewan, terutama manusia, di usia senjanya pasti mengalami keadaan yang disebut sebagai degenerasi, yakni perubahan keadaan baik secara kimia atau biologis yang menurunkan kemampuan efisiensi sel jaringan atau organ. Keadaan degenerasi dapat terjadi pada berbagai anggota tubuh, terutama pada makula. Makula adalah area berpigmen berbentuk oval di bagian tengah retina mata. Makula memiliki spesialisasi untuk pemfokusan atau mempertajam visualisasi penglihatan. Di dalamnya terdapat fovea, foveola, dan sel saraf atau fotoreseptor. Namun, seiring berjalannya usia, keadaan makula kita akan terdegenerasi atau mengalami penurunan kemampuan karena penurunan efisiensi sel. Mungkin ayah atau ibu teman-teman sudah mengalami keadaan ini di usia senjanya. Terlebih jika orang tersebut memiliki gen yang diwariskan terkait gangguan penglihatan. Degenerasi makular dapat menyebabkan kerabunan indera, bahkan kehilangan penglihatan total. Ya, tapi kali ini Profesor Kardus akan membahas lebih jauh tentang keadaan degenerasi makula, katarak, atau glaukoma. Namun, Profesor Kardus tertarik tentang sebuah konsep Neuralink atau perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk, di mana Neuralink sedang merancang mata bionik buatan yang dapat mengirimkan informasi dari perangkat kamera yang dipasang pada mata bionik atau kacamata. Kemudian akan terkoneksi dengan chips atau elektroda yang nantinya akan diimplankan atau ditanamkan pada korteks visual di otak. Hal ini diharapkan akan menghasilkan citra gambar visual yang dapat digunakan sebagai indera penglihatan. Proyek Neuralink ini disebut sebagai blind sight. Seperti yang kita ketahui, Neuralink merupakan salah satu startup teknologi yang didirikan oleh Elon Musk. Perusahaan ini didirikan untuk memfasilitasi rekayasa teknologi tinggi yang dapat diaplikasikan di jaringan atau organ hidup makhluk hidup atau manusia. Biasa disebut sebagai rekayasa otak komputer terimplantasi. Sebelumnya, ada banyak hal yang telah dihasilkan oleh Neuralink. Salah satu contohnya, ketika mereka sukses membantu pasien kelumpuhan total untuk dapat beraktivitas, bahkan dapat mengakses media atau komputer hanya menggunakan sinyal otak tanpa berinteraksi langsung dengan perangkat, seperti permainan catur komputer yang dapat dilakukan hanya dengan perintah yang dilakukan oleh otak. Proyek blind sight disebutkan nantinya akan menggunakan kamera pada mata bionik yang terhubung pada elektroda dalam sebuah chips, di mana nantinya para ilmuwan akan menempatkan chip tersebut di otak dengan cara memotong kulit kepala dan membuat lubang di tengkorak, lalu menyambungkan serat tipis ke korteks visual atau indera di otak yang bekerja dengan impuls neuron penglihatan. Sebelum para ilmuwan akan menambal dan menjahit jaringan kepala Anda. Mekanisme ini akan dilakukan oleh robot super sensitif. Diketahui chips tersebut memiliki 96 benang fleksibel yang masing-masing benang berisi 32 elektroda, yang artinya nantinya akan terdapat 3000 elektroda pada chips tersebut. Jaringan elektroda sangatlah tipis dan fleksibel yang dilapisi oleh polimer dan ditenagai oleh sistem baterai yang dapat diisi ulang secara nirkabel. Bahkan Neuralink pada 2024 lalu memperkirakan kemungkinan nanti proyeksi visual gambar yang akan terbentuk secara visual adalah hitam putih dengan sedikit bintik. Tapi tentunya ini masih lebih bagus daripada tidak bisa melihat sama sekali. Namun meski begitu, banyak kalangan yang pesimis dengan konsep revolusioner tersebut. Karena menurut para ahli, perilaku korteks visual dan jaringan neuron otak diketahui sangat rumit. Menurut mereka, andaikan konsep itu bekerja, mungkin para pengguna hanya dapat melihat berkas bayangan dengan sangat buram. Sebagai contoh,
Ini adalah gambar video kucing pada implan dengan 2000 elektroda di jaringan korteks visual generasi sebelumnya. Yang dapat kita lihat, diketahui resolusi gambar tersebut alih-alih berbentuk kucing, malah terlihat tampak seperti amuba atau bakteri dalam mikroskop. Ya, menurut teman-teman, apa proyek BrainSight dari Neuralink ini benar-benar dapat bekerja? Atau akan seperti pendahulunya yang hanya menghasilkan gambar-gambar visual tidak jelas? Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang BrainSight Neuralink. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Elon Musk mengabarkan